Oke, sekarang saya akan membahas tentang fokus menggali kebutuhan. Ya, ini penting sekali. Nah, konten-konten apa yang bisa Anda tanyakan sama rekan bicara Anda supaya Anda bisa menegosiasikan dengan baik? Yaitu seperti ini. Anda perlu menanyakan hal-hal ini dan Anda silakan dimodif lah, divariasikan dengan kebutuhan situasi pada saat itu. Contoh, apa kebutuhan Bapak dalam menjalankan bisnis yang Bapak jalani sekarang? Ya, kalau bahasa asiknya gini, Pak, Bapak kan sekarang jalani bisnis nih, Pak. Bapak sekarang lagi sedang butuh apa sih gitu ya. Nah, itu konten-konten yang memancing rekan bicara Anda cerita. Ya, cerita apapun dan sebagainya. Terus yang kedua, bisa Anda menggunakan ini. Kira-kira hal apa yang diperlukan Ibu ketika bekerja di sebuah perusahaan? Kan Ibu sekarang kerja di perusahaan Ibu. Wah, pastinya Ibu sangat bersemangat ya gitu. Kira-kira Ibu butuh apa sih di perusahaan itu? Itu salah satu konten-kontennya. Terus apa yang Bapak inginkan terhadap pertumbuhan tim Bapak? Mungkin dia seorang leader, atau dia seorang manajer, atau dia seorang direktur, ketemu Anda bisa tanyakan itu gitu ya. Kira-kira Bapak inginnya seperti apa ya terhadap pertumbuhan tim Bapak? Nah, hal-hal yang seperti itu bisa Anda tanyakan ya. Walaupun nanti bisa jadi jawaban dia bisa bentuknya dalam bentuk keluhan, bisa jadi dalam bentuk apapun itu, solusi dan sebagainya. Anda tampung itu, apapun jawabannya tampung itu. Dan yang Anda langsung main di alur yang selanjutnya, yaitu berikan solusi. Ketika Anda sudah menggali kebutuhan rekan bicara Anda bangun solusi, bangun solusinya ya. Contoh misalnya dia ternyata butuh yang namanya sebuah konsultasi bisnis gitu ya, jasa konsultasi. Anda sekarang sedang berada di usaha itu, di bisnis itu. Anda berikan solusi kepada rekan bicara Anda ya, dengan cara-cara yang elegan tentunya ya, karena Anda sudah menggali kebutuhan rekan bicara Anda kasih solusinya. Ya, Anda kasih solusinya. Dengan seperti itu dia merasa Anda seperti malaikat yang datang ke rumahnya gitu ya. Wah, kebetulan nih gitu ya. Saya kemarin-kemarin nyari nih, contoh seperti itu ya. Nah, udah Anda berikan solusi, jangan ngambang. Setelah itu Anda jangan langsung tinggal pergi. Anda tutup dengan meyakinkan. Supaya apa? Supaya target ideal Anda tadi itu tercapai. Tentunya di titik ini pasti ada titik kompromi yang mungkin tadi Anda sudah siapkan ya. Beda kalau Anda yang nggak siapkan sama sudah siapkan. Kalau sudah siapkan Anda, wih ini udah saya siapkan nih. Tapi kalau Anda belum siapkan Anda sempat, oh gimana nih? Dan sebagainya ya. Jadi Anda perlu menyiapkan itu ya. Konten tutup dengan meyakinkan apa saja? Saya akan membahas secara detail tentang konten-kontennya ya. Nih ada 7 teknik yang bisa Anda lakukan supaya Anda terjadi closing di sana, supaya negosiasi Anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan titik ideal Anda atau kompromi Anda tercapai, win-win solution tercapai, negosiasi Anda lancar ya. Ini ada 7 teknik. Silakan Anda dancing, Anda menari, Anda variasi aja. Mungkin bisa teknik 1 digabung dengan 2 dengan 3 dan sebagainya, atau cuma hanya 1 teknik nggak apa-apa ya. Saya akan kasih 7 teknik kepada Anda. Tapi ingat ya, di titik ini, di alur ini bukan serta-merta ya. Jadi ketika Anda ketemu langsung Anda tutup meyakinkan dengan teknik ini, nggak tiba-tiba deal, nggak bisa. Ada proses alur yang harus Anda jalankan, Anda laksanakan. Kalau enggak, ya otomatis nggak bisa closing dengan meyakinkan gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan 7 tekniknya. Yang pertama adalah teknik jawaban ya. Nah, teknik jawaban ya. Nah, gini teman-teman semua, rekan-rekan semua, setiap orang itu punya kecenderungan untuk memilih hal yang sama dengan jawaban yang sama. Saya ulangin, setiap orang itu punya kecenderungan memilih jawaban yang sama dari jawaban-jawaban sebelumnya. Paham ya? Contoh, kan Anda pengen negosiasi Anda, rekan bicara Anda mengatakan ya. Berarti teknik ini adalah pastikan pertanyaan-pertanyaan Anda itu jawabannya ya, supaya nanti pada saat closing terakhirnya dia jawab ya. Ya. Nah, ini sebuah penelitian nih menarik, menunjukkan bahwa ternyata diperlukan 3-8 jawaban ya agar pola ini terbentuk, terrepetisi
Dan akhirnya orang itu juga mengatakan ya pada saat di titik closing Anda. Ya, contoh nih ya. Contoh misalnya Anda punya produk kesehatan. Anda negosiasi. Ibu ingin sehat ya? Nggak mungkin dong dia pengen sakit. Ya. Begitu juga dengan keluarga ibu ya? Iya. Kalau sehat kan bisa melakukan banyak hal ya Bu ya? Iya. Suami ibu pastinya tentunya pengen sehat juga, pengen kelihatan sehat juga. Ya betul ya Bu ya? Iya. Anak-anak dengan sehat bisa konsentrasi belajar ya Bu? Iya. Dan tentunya produk yang bisa jadi solusi untuk kesehatan keluarga ibu bisa ini ya Bu ya? Bisa jadi solusi ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira ibu pilih produk ini ya Bu ya? Ya, nah seperti itu contohnya. Minimal 3, maksimal 8 ya. Memang tidak ada titik memang setiap orang nanti situasi kondisinya berbeda ya. Gunakan ya sampai 3 sampai 8. Nah, itu tutup dengan meyakinkan. Tapi ingat ya, ini bukan serta-merta. Anda perlu pakai alur itu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung Anda pakai teknik ini gitu ya. Ini teknik alur yang terakhir gitu ya. Nah, atau yang kedua, teknik ya atau ya. Tadi jawaban ya, sekarang teknik atau ya atau ya. Kita biasanya ketika menawarkan sesuatu, kita salahnya adalah kita memberikan pilihan untuk rekan bicara kita mengatakan tidak. Ini salah. Banyakan orang itu ketika dia menawarkan sesuatu, dia memberikan ruang untuk mengatakan tidak atau meragukan penawaran kita. Nah, teknik ini berbicara tentang jangan kasih ruang itu. Jangan kasih ruang itu. Anda pilih pilihan ya atau ya. Pokoknya intinya ya. Ya. Contoh misalnya ya. Nah, ini yang salah nih. Jadi ibu beli nggak gitu ya. Jadi ibu beli nggak? Nah, otomatis kan enggak gitu ya. Jadi jangan kasih ruang si rekan bicara Anda, calon customer Anda, prospek Anda mengatakan tidak gitu ya. Tapi ingat, ini bukan serta-merta ya, tiba-tiba Anda pakai ini semua ya enggak. Anda harus pakai alur yang tadi gitu ya. Nah, arahkan pikiran mereka untuk menyetujui pernyataan Anda. Dan ini intinya, gunakan pertanyaan tertutup. Saya udah bahas ya tentang pertanyaan tertutup terbuka, bedanya apa ya? Kalau tertutup itu pasti jawabannya pendek. Kalau terbuka, jawabannya lebih panjang. Pertanyaan terbuka Anda bisa gunakan ketika tadi memecah kebekuan, ketika bangun keakraban dan sebagainya. Tapi ditutup yang meyakinkan ini, teknik ini, Anda harus memakai teknik pertanyaan tertutup. Contoh nih ya, misalnya Anda punya produk pakaian ya, Anda nawarkan seorang ibu, Bu, gimana Bu? Ibu pilih warna hijau atau biru? Nggak peduli dia milih yang mana, yang penting dia beli, betul? Kita tidak kasih ruang ke dia, ya atau ya, bukan ya atau enggak. Oke. Terus yang kedua, ibu bayarnya bisa cash atau bisa dicicil bulan besok Bu? Nggak peduli dia mau cash atau bulan besok dicicil, yang penting dia beli. Contoh ya. Terus, Mas, ngambil barangnya sekarang atau setelah saya jelaskan dulu? Itu kan memberikan ruang untuk ya atau ya. Nggak peduli dia pilihnya sekarang atau setelah Anda jelaskan. Ini teknik-teknik yang memang sangat smooth, dan ingat, tidak serta-merta ya, tidak serta-merta. Anda harus menggunakan alur-alur yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, biar apa? Biar rekan bicara Anda sangat nyaman sama Anda, prospek Anda sangat nyaman sama Anda, akrab sama Anda. Ini akan jadi lebih powerful teknik meyakinkan ini ya. Oke, yang ketiga, ini teknik keuntungan berganda. Secara psikologi manusia, setiap manusia itu punya hasrat. Bahasanya maruk tuh hasrat untuk pengen ngambil semua gitu. Ini psikologi manusia. Nah, dalam teknik ini kita memanfaatkan itu sebenarnya ya. Kita memanfaatkan psikologi manusia itu ya. Orang tuh pengen semuanya diambil, pengen semuanya didapatkan gitu ya. Maruk bahasanya gitu ya. Nah, contoh teknik keuntungan berganda. Prinsipnya gini, berikan 2 atau lebih keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Ini penting banget teman-teman semua. Kalau dalam teknik komunikasi ini kita kita ngasih sesuatu hal yang benefitnya berganda. Benefitnya tuh nggak satu, tapi banyak. Nanti Anda kemas produk Anda, ketika Anda dalam menegosiasikan sesuatu, Anda kemas supaya punya benefit yang lebih gitu ya. Anda bisa pakai strategi ini. Oke. Contoh misalnya, Bu, Ibu ikut seminar ini, tentunya Ibu bisa lebih percaya diri, Ibu tahu fitur unik Ibu, dan Ibu jadi lebih memiliki gairah hidup Bu. Nah, itu kan 3 penawaran
satu penawaran 3 keuntungan berganda gitu ya. Nah, contoh misalnya ibu kalau beli rumah ini, ibu bisa dapat konsultasi desain interior gratis, terus dapat free private training bagaimana menjalankan bisnis properti. Contoh seperti itu ya. Bu, dengan ibu membeli produk ini, harganya terjangkau bu, terjamin halal 100% dan ibu dapat menjaga kesehatan keluarga ibu. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, Anda tinggal kemas aja, kira-kira kemas keuntungan seperti apa atau benefit seperti apa. Oke.